bapak dan ibu guru. Alhamdulillah kita jadi pandai, alhamdulillah kita jadi bisa mengenal banyak beraneka bidang ilmu karena jasa bapak dan ibu guru. Setiap hariku selalu dibina. Selamat siang Pak Aklis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ju. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Aklis? Alhamdulillah baik Bu Ju. Bagaimana kabar Bu Ju sendiri? Alhamdulillah hari ini saya baik-baik saja. Pak Aklis, hari ini nanti ada coaching ya bersama Bu Yani. Ya Bu. Baik, Pak. Kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang akan Bapak kembangkan sama Bu Yani. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Bapak laksanakan bersama Ibu Yani. Nah, apakah Pak Aklis sudah siap untuk melaksanakan coaching? Insya Allah siap Bu untuk pelaksanaan coachingnya. Saya juga berterima kasih kepada Bu Ju yang sudah bersedia menjadi pengamat pada saat saya coaching bersama Bu Yani nanti. Baiklah Pak, sebelum mulai coaching kali ini, saya akan menyampaikan beberapa hal yang terkait rubrik penilaian dalam observasi agar Bapak nanti tahu ya. Harapan saya Pak Aklis nanti sudah memiliki prinsip dari coaching, yaitu membentuk kemitraan dengan coach, kemudian menggali potensi coach dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya dengan baik. Sehingga kompetensi inti dari coach yang perlu diperhatikan adalah presensi atau kehadiran penuh, mendengar secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, ketika Bapak mengajukan pertanyaan berbobot itu perlu mendengarkan dengan rasa teknik rasa. Ya Bu, saya paham. Ya, dalam pelaksanaan coaching nanti akan menerapkan prinsip dan kompetensi inti dari coaching, juga menggunakan alur kita. Jadi saya rasa saya sudah cukup jelas dengan rubrik penilaian yang disampaikan oleh Bu Zurati. Boleh saya tanya Pak? Ibu monggo. Ya. Pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Pak Aklis adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching pada siang hari ini? Kompetensi saya yang akan saya kembangkan yang pertama yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Pertanyaan yang kedua Pak, dari 3 kompetensi tadi yang telah Bapak utarakan, kompetensi secara spesifik mana yang ingin Bapak kembangkan dalam coaching nanti? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bobot. Kemudian masih ada pertanyaan satu lagi Pak, indikator ketercapaian yang seperti apa yang Bapak inginkan adanya pengembangan dalam proses coaching kali ini? Dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik nanti saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya sehingga saya lebih banyak mendengar daripada berbicara. Kemudian saya nanti bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari mendengar tadi. Baiklah Pak, demikian kegiatan pra-observasi kali ini. Semoga dengan indikator yang Bapak sampaikan tadi bisa tercapai dalam proses coaching nanti. Selanjutnya Bapak bisa melakukan coaching bersama Ibu Yani. Sudah siap Pak Aklis? Ya siap Bu, terima kasih atas kesempatannya. Silakan dimulai. Oke Bu. Selamat siang Pak Aklis. Selamat siang Bu Yani, bagaimana nih kabar Bu Yani siang ini? Alhamdulillah baik Pak Aklis. Bu Yani, kali ini apa nih yang mau diomongin dengan saya? Sebenarnya kok ada masalah nih.
di benaknya? Iya Pak, sebenarnya saya itu sedang pusing Pak hari ini. Murid saya ada yang hiperaktif itu loh Pak, Mas Chandra. Nah pada saat diberi tugas, anaknya seringkali tidak mengerjakan Pak. Dia malah bermain, mengajak temannya bermain, tugasnya tidak dikerjakan terlebih dahulu Pak. Nah kemudian selain itu dia juga mencari kesibukan apa sajalah yang membuat dia itu bisa bergerak aktif, sehingga teman-teman yang lain kan juga ingin bermain seperti Mas Chandra Pak. Oh, alah yang Mas Chandra yang anaknya nggak bisa fokus dan sedikit hiperaktif itu Bu ya? Iya Pak. Nah saya itu bingung Pak, harus bagaimana mau ngasih tahu Mas Chandra untuk didoakan orang tua, dibacakan surat Al-Fatihah, tapi kok dia kok non muslim Pak. Jadi saya bingung Pak, bagaimana ini Pak? Oke, jadi kali ini kita mau ngomongin Mas Chandra kelas 2, murid Bu Yani yang tidak mau mengerjakan tugas dan hiperaktif itu ya Bu ya? Iya Pak, padahal teman-temannya kan juga sudah mau Pak mengerjakan, tapi dia itu malah lari-larian seperti itu Pak, menghampiri temannya. Oke. Nah, dengan kondisi anak yang hiperaktif, kemudian membacanya juga bisa Pak, tapi masih kurang lancar. Nah, dan dia itu tidak mau mengerjakan tugas. Jadi saya merasa bingung Pak, harus bagaimana mengatasi anak ini Pak Aklis. Nah, terkadang dia juga mempengaruhi temannya untuk diajak bermain Pak, padahal temannya juga belum selesai tugasnya. Oke, jadi masalahnya anak ini hiperaktif, tidak mau diam, kurang fokus dan tidak mau mengerjakan tugas, gitu ya Bu ya? Iya Pak, pusing ini Pak, saya mikir anak itu Pak. Sampai itu dia itu saya ajak duduk di samping meja guru itu Pak, biar saya memantaunya itu lebih mudah. Baik Bu Yani, karena kita memiliki waktu yang sedikit ya Bu Yani ya. Kira-kira pada sesi ini apa yang ingin Bu Yani dapatkan? Iya, saya itu ingin membantu Mas Chandra Pak, murid saya yang hiperaktif ini supaya bisa fokus dalam belajar Pak, supaya bisa belajar dengan maksimal, kemudian juga bisa membaca dengan lancar dan mau mengerjakan tugas dengan baik, sehingga tidak tertinggal banyak dengan teman-teman yang lain satu kelas Pak. Oke Bu, berarti kita membicarakan murid kelas 2 yang hiperaktif, belum lancar membaca dan tidak mau mengerjakan tugas ya Bu ya. Untuk Iya. Bu Yani sendiri, kompetensi apa nih yang harus dimiliki murid kelas 2 sebenarnya? Seperti apa Bu Yani kira-kira? Menurut saya kalau sudah kelas 2 ya Pak ya, itu ya sudah bisa membaca dengan lancar itu kalau bisa, tapi kan tergantung kompetensi anak kan beda-beda. Kemudian menulis juga sudah bisa, menulis dikte meskipun hanya sedikit, dan mau mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dengan baik. Makanya untuk anak usia masuk SD itu sangat mempengaruhi pemahaman mereka dalam belajar Pak. Kira-kira Bu Yani sudah mencari tahu belum apa sebabnya anak tersebut kok hiperaktif dan kurang fokus dalam pembelajaran? Sudah Pak, ya mungkin salah satunya adalah kebutuhan dasarnya ada yang belum terpenuhi ya Pak ya, kalau menurut saya itu. Soalnya kan dia itu punya adik yang masih kecil, masih balita, jadi perhatian orang tuanya terutama ibunya itu masih pada adiknya. Kemudian ibunya juga jualan, nah jadi kemungkinan dia kurang perhatian dan kurang kasih sayang dari orang tuanya. Oh gitu. Kira-kira apa sih yang Ibu inginkan dari anak tersebut? Saya ingin anak tersebut itu bisa fokus dalam pembelajaran Pak. Soalnya kalau saya amati itu ya Pak, kadang kalau dia duduk di tempat duduknya, nah dia itu harus bergerak Pak, entah itu memegang pensil atau penghapus untuk dimainkannya Pak, atau mainan, bahkan mainan dipegang untuk dimain-mainkannya itu kalau pas dia mau duduk. Nah kemudian saya dekati dan saya tunggu di sampingnya sambil saya bimbing untuk mengerjakan. Dia itu mau Pak, tapi harus saya tunggui. Sedangkan saya kan juga harus kadang ada teman yang lain minta untuk dibantu atau pada waktu saya menilai seperti itu, menilai tugas anak-anak. Jadi kan saya juga tidak bisa menunggui dia sepenuhnya. Nah setelah saya ajari dan saya mengajar teman yang lain, dia tidak ada perhatian dari saya lagi, dia lari lagi, main lagi sama temannya. Jadi anak tersebut masih
mau mengerjakan tugas tapi dengan dituntun dan didampingi Bu Yani itu ya. Iya Pak. Menurut Bu Yani sendiri, fokus anak tersebut dalam pembelajaran itu dari angka 1 sampai 10 sudah ada pada angka berapa? Menurut saya sih baru di angka 4 mungkin ya Pak ya. Padahal itu kalau membacanya itu juga sudah lumayan Pak, tapi masih kurang lancar. Sudah bisa tapi belum lancar. Kemudian menulis juga sudah lumayan meskipun tulisannya itu kurang rapi. Kemudian waktu saya mencoba memberi dia soal secara lesan, dia itu ya nyaut Pak, mau menjawab dan tunjuk jari. Itu kalau secara lesan. Tapi kalau untuk mengerjakan tertulis, dia berpikir sendiri tanpa dibantu, itu kok seperti malas atau ingin bermain dengan temannya seperti itu Pak. Jadi gerakannya itu sangat aktif sekali sehingga mempengaruhi teman-teman yang lain untuk ikut bermain dengannya. Nah ini kan Bu Yani fokus muridnya masih di angka 4 ini. Kira-kira harapan Bu Yani murid akan mencapai fokus itu nanti di angka berapa? Saya dengan kondisi hiperaktifnya itu, tapi dia sebenarnya sepandai ya Pak ya. Jadi saya ingin fokusnya itu di angka 10 Pak, supaya bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Apa yang mungkin Bu Yani lakukan untuk membantu murid mencapai angka 10 itu? Nah, sebenarnya sih saya sudah sering berkomunikasi dengan orang tua siswa tersebut ya Pak, melalui WA. Tapi jawaban orang tua itu juga baik dan mau mengajari anaknya di rumah. Tapi waktu saya mencoba untuk memberikan tugas di rumah, PR itu yang dikerjakan di rumah, keesokan harinya itu tidak dikerjakan. Terkadang juga lupa membawa buku pada jadwal hari itu. Nah, pada saat itu kan saya langsung menghubungi orang tuanya. Saya tanya, Mas Chandra kok tidak mengerjakan PR, kenapa Bu? Nah, kata orang tuanya itu, oh Mas Chandra itu tidak bilang kalau ada PR Bu, kalau ada tugas tidak bilang, jadi ibunya tidak tahu. Iya, seperti itu Pak. Oke, kalau dari pengamatan Bu Yani, perlakuan seperti apa yang diharapkan oleh anak ini tadi Mas Chandra ini? Kalau menurut saya sih anak Mas Chandra ini ingin diperhatikan ya, ingin diperhatikan dan didampingi terus dalam belajarnya, baik itu di rumah maupun di sekolah. Soalnya kalau dia saya tunggui, saya tuntun di dikte ini, kerjakan jawabannya ini tuh juga anaknya mau dan mau menulis kok Pak. Tapi kalau tidak ada perhatian itu ya. Jadi ingin diperhatikan ya. Iya, betul sekali. Bagaimana Pak cara Bu Yani memperhatikan dan mendampingi belajar Mas Chandra ini tadi? Ya dengan memberikan bimbingan belajar khusus untuk anak tersebut ya Pak. Kemudian mendampinginya dalam mengerjakan tugas dan memberi dia kesibukan Pak. Nah, dia harus diberi kesibukan yang positif atau kegiatan yang positif ya Pak. Misalnya kan ada temannya yang belum bisa membaca seperti Mas Chandra, lebih lancar Mas Chandra. Nah temannya itu saya suruh menyimak Mas Chandra. Mas Chandra tolong ini temannya simak ya. Itu dia mau Pak, mau. Nanti kalau salah kamu ingatkan, dibenarkan Mas Chandra itu. Nah itu dia mau Pak. Jadi kan dia ada kesibukan menyimak temannya tadi. Seperti itu Pak. Dia malah senang sekali. Oke Bu Yani, nah sekarang gini Bu Yani, bagaimana nih Bu Yani melihat cara Bu Yani memperhatikan dan mendampingi belajar anak ini? Kemungkinan Bu Yani dalam memperhatikan dan mendampingi belajar anak ini, kira-kira Bu Yani bisa tahu atau tidak nih? Insya Allah sih bisa sih Pak ya, harusnya sih saya bisa. Nah mungkin hanya masalah strategi saya saja Pak. Saya harus mencari bagaimana strategi yang pas untuk mengajar Mas Chandra ini supaya dia mau mengikuti pembelajaran dengan baik, kemudian dia fokus dalam belajar dengan menggunakan metode yang bervariasi Pak. Kemudian saya juga harus menggunakan media pembelajaran yang menarik dan mengemas pembelajaran yang bisa membuat siswa itu aktif. Jadi Bu Yani harus membuat strategi yang lebih menarik lagi Bu ya. Iya, dalam bayangan Bu Yani ini metode dan model pembelajaran yang seperti apa yang akan dilakukan nanti? Saya sih ingin menggunakan metode demonstrasi ya Pak. Kemudian juga bermain peran maupun inquiry Pak. Sehingga anak bisa mengkonstruksi pengetahuannya sendiri melalui kegiatan pembelajaran dan media yang ada. Misalnya saja membuat puzzle dengan media gambar, itu kan anak juga sudah bergerak ya Pak.
kemudian membuat clipping atau menempel gambar dan bermain peran dengan percakapan yang sederhana Pak. Kemudian juga mengamati video pembelajaran atau dengan bernyanyi. Intinya itu saya harus bisa mengemas pembelajaran dengan penuh permainan dan menarik siswa. Oke, dari metode dan model pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi ada beberapa banyak ada gambar Pak Zul. Kira-kira dalam minggu ini Bu Yani mau melaksanakan yang mana dulu nih? Ya, saya kan harus membuat jadwal terlebih dahulu ya Pak, mungkin ya Pak. Kemudian saya akan berkomunikasi terlebih dahulu dengan kepala sekolah perihal rencana saya untuk mengundang orang tua anak dalam rangka mendiskusikan dan mencari solusi penyelesaian masalah ini Pak. Oke, bagus Bu Yani ya. Tinggal nanti apa nih komitmen Bu Yani terhadap rencana yang sudah dibuat itu? Nah, saya berkomitmen untuk bisa membantu Mas Chandra dalam untuk bisa fokus dalam pembelajaran ya Pak, supaya tidak ketinggalan dengan teman-temannya dan mau mengerjakan tugas dari guru. Terus siapa yang dapat membantu Ibu untuk dapat menjaga komitmen tersebut? Saya akan minta bantuan wali murid Pak, ibunya itu, untuk bisa bersinergi dalam membersamai Mas Chandra. Saya membersamai belajar di sekolah dan orang tuanya membersamai Mas Chandra belajar di rumah. Ya Bu Yani, karena waktu kita terbatas, kira-kira dari percakapan hari ini apa yang Bu Yani dapatkan? Nah, dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran seperti apa yang harus saya lakukan dan saya terapkan pada Mas Chandra supaya bisa membantu dia untuk fokus dalam belajar di sekolah dan mengerjakan tugas dengan baik. Saya juga mendatangkan orang tua Mas Chandra untuk mendiskusikan bersama masalah ini supaya kita bisa bersinergi bersama Pak. Ya, alhamdulillah Bu ya. Sekarang Bu Yani sudah ada gambaran nih ya tentang apa yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah mengenai Mas Chandra yang hiperaktif dan tidak mau mengerjakan tugas. Oke Bu Yani, saya tunggu ya kabar dari Bu Yani mengenai kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mendampingi belajar Mas Chandra ke depannya. Iya Pak, semoga berhasil lancar Pak ya. Kegiatan coaching hari ini kita cukupkan Bu ya. Sekian Bu, semoga semua rencana yang akan dilakukan oleh Bu Yani bisa berjalan dengan baik dan lancar. Iya Pak, terima kasih banyak ya Pak Aklis ya sudah meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya dan semoga apa yang sudah saya rencanakan tadi bisa berjalan dengan lancar dan bisa bermanfaat untuk murid saya Pak. Ya sama-sama Bu Yani, saya juga senang bisa membantu Bu Yani. Baiklah kalau begitu saya akhiri Bu ya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Aklis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sudah Bu Jul. Pak Aklis tadi sudah selesai ya melakukan coachingnya bersama Bu Yani. Ya sudah selesai Bu, alhamdulillah. Baik, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Pak Aklis pasca observasi ini. Boleh Pak Aklis? Monggo Bu. Iya. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Pada coaching tadi saya sudah melakukan melalui alur kita, yaitu menanyakan tujuan, melakukan identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Melalui alur tersebut, coach bisa memberitakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi. Baik Pak Aklis, sebagai observer, menurut saya coaching yang Pak Aklis lakukan dengan Bu Yani tadi sudah berjalan dengan baik dan proses alur tirta sudah sesuai dengan baik pula. Serta Pak Aklis sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Yani sehingga Bu Yani bisa menemukan solusinya sendiri atas permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Terus coaching tadi juga sudah melaksanakan dengan prinsip coaching ya Pak ya, tadi sudah ya.
Ampun. Masih ada pertanyaan lagi Pak, yang terakhir. Iya. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Bapak lakukan? Oke, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan lebih memahami alur kita sehingga bisa melakukan coaching lebih baik lagi ke depannya. Baik, semoga kedepannya nanti Pak Agris dalam melaksanakan coaching lebih baik lagi ya Pak ya. Demikian supervisi kali kita hari ini Pak. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.